Halo, welcome back to my channel. Di video ini, saya akan membahas sesuatu yang menarik tentang busi. Ternyata, hanya lewat busi, kita bisa mengenali masalah yang ada pada mesin. Lah, kok bisa ya? Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Karena nanti saya akan menjelaskan bagaimana mengenali permasalahan yang ada pada mesin hanya dengan melihat warna busi. Dan nanti saya juga akan menjelaskan penyebab serta tindakan apa yang harus dilakukan jika warna busi tidak sesuai dengan spesifikasi. Jadi perlu sama-sama kita ketahui, busi itu merupakan satu-satunya saksi mata yang ada di ruang bakar. Jadi busi bisa melihat langsung apa yang terjadi di ruang bakar. Dan busi juga merupakan komponen yang paling gampang untuk kita mintai keterangan mengenai keadaan di ruang bakar. Apa iya? Jadi penampilan warna pada ujung pengapian sebuah busi yang dikeluarkan mesin mencerminkan kondisi kerja mesin dan sesuai tidaknya pemakaian busi. Jadi dari kondisi elektroda dapat dilihat kemungkinan kerusakan mesin dan selanjutnya dapat diperbaiki. Nah, yang pertama ini busi normal ya. Kalau kita perhatikan gambar pada busi ini, insulator terlihat berwarna coklat muda atau keabu-abuan. Nah, kondisi yang selanjutnya hanya sedikit sekali kalau kita perhatikan bekas pembakaran yang menutupi elektrodanya. Ini merupakan kondisi busi normal. Nah, ini gambar kedua merupakan busi dalam kondisi karbon fouling. Nah, kalau kita perhatikan di insulator dan elektrodanya ini berwarna hitam ya. Ini warna hitam ini karena kerak karbon dan dia kering. Nah, karena nanti akan kawan-kawan temukan kondisi seperti ini hanya saja dalam kondisi dia berwarna hitam dan basah. Kalau ini kering ya. Jadi kalau kawan-kawan temukan dalam kondisi seperti ini disertai dengan kondisi mesin yang susah di start, kemudian pengapiannya tidak baik, selanjutnya akselerasi buruk, dan dalam kondisi berat mesin tidak dapat hidup. Lalu kira-kira apa penyebab dari carbon fouling? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu AFR tidak tepat. Jadi AFR itu adalah air full ratio. Nah, kondisi ini jarang sekali kita temukan pada mesin injeksi. Karena sama-sama kita ketahui, sistem kontrol bahan bakarnya sudah menggunakan sistem elektronik. Jadi, pengontrolan bahan bakarnya lebih presisi dan lebih akurat. Jadi, ini sering terjadi pada mesin yang masih menggunakan karburator. Tetapi walaupun begitu, tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi pada mesin injeksi. Ya, bisa disebabkan karena kegagalan fungsi sensor, kemudian seal injektor yang sudah rembes sehingga bahan bakar masuk terlalu banyak. Kemudian penyebab yang selanjutnya yaitu air filter atau saring udara kotor. Nah, di mesin yang masih menggunakan karburator, filter udara yang kotor akan menghambat udara yang masuk ke ruang bakar. Filter udara yang kotor juga menyebabkan kevakuman dalam mesin meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya bahan bakar masuk lebih banyak ke dalam ruang bakar. Kemudian busi tidak sesuai spesifikasi. Ya. Jadi kalau Anda mempunyai motor atau mobil bisa dicek busi yang baik menggunakan busi apa. Jadi kalau rentang panasnya terlalu rendah, ini akan mengakibatkan pengapian tidak sempurna. Ya. Kemudian penyebab yang terakhir yaitu bahan bakar tidak sesuai spesifikasi. Setiap mesin, baik motor dan mobil, mempunyai rasio kompresi. Ya, jadi ada yang 9:1, 10:1, dan seterusnya. Jadi pastikan bahan bakarnya sesuai dengan spesifikasinya. Kalau misalkan kalian mempunyai mesin dengan perbandingan 9:1, itu minimal oktan yang harus digunakan adalah RON 88. Tetapi lebih baik menggunakan yang RON 90. Jadi kalau misalkan perbandingan kompresinya 10:1 ke atas, lebih bagus menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan 92 ke atas. Dengan rasio kompresi lebih tinggi dan oktan yang rendah akan menyebabkan bahan bakar terbakar sebelum waktunya. Jadi sebelum busi menyala, bahan bakar sudah terbakar duluan.
Ini bisa menyebabkan sisa pembakaran berupa karbon yang tertinggal di dalam ruang bakar. Nah, dari penyebab ini kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama kita setting air full rasionya. Kemudian, yang kedua, bersihkan atau ganti air filter. Jadi, kalau saya sarankan, ganti saja air filternya. Ya, jangan dibersihkan karena harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi, mending diganti sekalian. Kemudian yang ketiga, ganti busi dengan spesifikasi panas 1 langkah lebih tinggi. Ya, dan saya sarankan juga untuk busi Anda gunakan busi dengan bahan iridium. Jangan gunakan bahan platina karena spesifikasinya lebih rendah. Nah, yang terakhir, gunakan bahan bakar sesuai spesifikasi perbandingan rasio kompresi yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi pastikan Anda mengetahui rasio kompresi kendaraan yang Anda gunakan. Jangan sampai rasio kompresi tinggi tetapi masih menggunakan oktan rendah. Atau sebaliknya, rasio kompresi rendah menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan tinggi. Nah, kondisi yang ketiga, kalau kita perhatikan ini oil fouling. Ya, hampir sama seperti tadi. Cuma kalau ini dia basah, kalau yang kedua tadi kan kering. Kita perhatikan insulator dan elektrodanya tertutup endapan oli, basah berwarna hitam. Ya. Kondisi mesin kalau oil fouling ini susah di start dan pengapian tidak baik. Ya, jadi penyebabnya itu yang pertama kerusakan pada ring piston. Jadi ring piston yang berfungsi untuk menyapu oli pada slip silinder tidak berfungsi dengan baik, sehingga sisa oli ikut terbakar ke dalam ruang bakar. Dan ini juga ditandai dengan asap knalpot berwarna putih ya, kebiru-biruan. Kemudian yang kedua, kerusakan pada seal klep. Ya, kerusakan pada seal klep oli juga mengalir ke area head mesin. Di area head mesin itu ada camshaft, rocker arm, dan juga valve atau katup, atau biasa kita sebut klep juga ya. Jadi pada klep terdapat seal ya, yang menjaga supaya tidak ada kebocoran oli ke dalam ruang bakar. Jadi kalau seal klepnya rusak, sudah dipastikan oli akan masuk ke dalam ruang bakar. Lalu tindakan apa yang bisa kita lakukan? Ya sudah pasti yang pertama kita harus mengganti ring piston. Dan ya kita ganti juga seal klepnya. Ya ini lumayan sekali budgetnya, minimal harus turun mesin dan untuk ganti ring piston dan seal klepnya. Nah yang keempat ini yaitu kondisi busi dalam keadaan overheating. Jadi kalau kita perhatikan insulator berwarna putih pucat dengan elektroda tengah rusak terbakar. Nah penyebabnya mesin tidak cukup didinginkan atau pendinginan kurang. Kemudian spesifikasi panas busi terlalu rendah dan yang terakhir waktu pengapian terlalu cepat. Jadi apa tindakan yang bisa kita lakukan? Ya, yaitu yang pertama perbaiki sistem pendinginan. Ya. Jadi kalau sistem pendinginan ini banyak sekali ya yang bisa dilihat, mulai dari radiator, termostat, selang radiator, kipas pendingin dan lain sebagainya. Jadi harus kita periksa apakah sistem pendinginan itu bekerja secara optimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu ganti busi dengan spesifikasi panas 1 langkah lebih tinggi. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita atur waktu pengapian. Kalau pengapian masih konvensional, kita bisa menggunakan timing light untuk mengatur waktu pengapian. Untuk poin yang kedua tadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pastikan busi menggunakan bahan iridium, jangan dari platina, karena spesifikasinya lebih rendah. Ya, jadi demikian video saya mengenai masalah mesin dari warna busi. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu peka dengan keadaan mesin kendaraan kita. Lewat busi, kita bisa mendeteksi sejak dini permasalahan pada mesin kendaraan kita. Nah, jika Anda suka, silakan like, share, dan juga subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.